Mungkin orang berpikir, loh, kok malah disuruh sholat sih? Oh, kita minta pertolongan, minta keadilan di zaman yang penuh kezaliman seperti ini, kok kita malah disuruh sholat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Hijrah TV dimanapun berada, kembali kita berjumpa lagi di channel Hijrah TV, channel akhir zaman yang akan membahas seputar masalah akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba memahamkan diri saya sendiri. Paling utama saya memahamkan diri saya sendiri, dan kalau itu bisa membuat sahabat juga paham, maka alhamdulillah. Apa yang akan saya bahas di sini adalah berkaitan dengan masalah petunjuk yang di video yang lalu sudah kita jelaskan, ya, ciri-ciri Imam Mahdi dan mengikutnya. Ini di video yang kemarin kita sudah bahas masalah ini, di mana kita menjelaskan bahwa ciri yang paling menonjol adalah mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sebutan namanya Al-Mahdi, yang mendapatkan petunjuk di Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini saya ingin mencoba mencari informasi di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan petunjuk, yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa mendatangkan petunjuk. Nah, mungkin sahabat bertanya, apakah petunjuk itu kemudian Allah berikan secara instan, tiba-tiba, ya? Atau petunjuk itu harus dicari, petunjuk itu harus diusahakan? Yang pertama, kita akan mencoba mencarinya di dalam surat Al-Fatihah, karena surat ini sangat istimewa, surat Al-Fatihah, surat pembuka. Namanya kita bisa paham bahwa Al-Fatihah itu adalah surat pembuka. Pembuka apa? Pembuka apakah? Pembuka Al-Quran, ya, buka Al-Quran. Jadi Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini berada di urutan surat nomor pertama, nomor 1 di awal. Baru kemudian diikuti dengan surat-surat yang lain, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya. Nah, surat yang artinya pembukaan, pembuka, bisa dimaknai dengan pembuka Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri kita tahu, Al-Quran itu juga bisa disebut dengan Al-Huda. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat berapa? Ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan-raguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa ada kalimat hudal lil muttaqin. Jadi ini hudal lil muttaqin. Nah, lalu di mana dalam surat Al-Fatihah itu sendiri? Dalam surat Al-Fatihah sendiri kita ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca setiap saat, apa itu? Ihdinas sirot, kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Nah, di sini ada disebut pertama dalam surat Al-Fatihah, ayat ke berapa? Ayat ke Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ada kalimat ihdina. Ini juga petunjuk. Diulang kembali di dalam surat
Al-Baqarah ayat kedua. Di situ ada hudan lil muttaqin, ya, ada kata petunjuk, ya, ada kata petunjuk. Maka petunjuk-petunjuk inilah yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita cari tahu. Petunjuk ini kita cari tahu. Oke, di sini sampai di sini kita paham ya. Jadi ciri-ciri umat yang diberi petunjuk di akhir zaman, atau ciri-ciri Imam Mahdi dan pengikutnya adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai cara. Mungkin caranya antara Imam Mahdi dan pengikutnya itu berbeda. Bisa jadi caranya berbeda, satu sama lain berbeda. Sama seperti saya dan sahabat semua, mungkin ketika mendapatkan petunjuk ya, menjadi seperti hari ini, itu caranya berbeda, masing-masing berbeda. Nah, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di situ ada cara yang menjadi cara utama, ya, apa istilahnya? Langkah utama atau jalan yang lurus ini satu ya. Jadi jalan yang lurus itu satu. Nah, itu. Maka ada main ada langkah yang utama di situ. Apa yang menjadi langkah yang menjadi petunjuk utama itu? Petunjuk utama itu semuanya berpedoman kepada Al-Qur'an. Semuanya berpedoman kepada Al-Qur'an. Jadi semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini bisa lihat di video yang sudah lama sekali, setahun yang lalu saya sudah pernah bahas ini. Petunjuk yang bisa, jalan yang lurus ini adalah jalan yang sesuai dengan pedoman yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan selain daripada kedua pedoman ini, maka pedoman-pedoman tersebut seharusnya tidak dijadikan sebagai rujukan, sebagai acuan dalam mencari jalan yang lurus ini. Loh, kalau begitu kita nggak butuh yang namanya kitab ulama, kita nggak butuh yang namanya kitab-kitab ahlul ilmi seperti ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, segala tulisan, segala ucapan, segala perkataan di luar Quran dan Sunnah itu boleh diterima, boleh ditolak. Tapi Quran dan Sunnah nggak boleh ditolak kan gitu. Ya, artinya ketika ucapan ulama, ya, pendapat ulama, ijtihad ulama itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kata Allah seperti itu, maka yang didahulukan adalah di mana itu ada dalil Quran dan Sunnah, yang dipakai adalah Quran dan Sunnah. Oke, ya baiklah. Oke, kembali ke petunjuk. Petunjuk yang dimaksudkan adalah petunjuk yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa sebelum ayat ini ayat permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang sangat masyhur sekali, ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah, terutama di dalam sholatnya, ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah SWT membalas Hamidani abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan Rahmanir Rahim, Asna alayya abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah membalasnya dengan Majadani abdi. Nah, disitulah Allah membagi Al-Quran menjadi Al-Fatihah menjadi dua bagian untuk Allah dan separuh bagian untuk Allah dan setengahnya untuk hambanya. Ketika seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah SWT mengawalkan yang namanya khabar muqaddam ya. Yang seharusnya na'buduka, kami beribadah kepadamu. Tapi ketika kalimatnya menjadi hanya kepada engkau, Iyyaka hanya, di situ ada pembatas, ada hasr, ada batasan bahwa tidak ada yang disembah selain Allah. Kami tidak akan menyembah, kami tidak akan beribadah kecuali hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi sini ada kalimat tauhid, ada syahadat tauhid di sini. Iyyaka na'budu, la ilaha illallah, hanya kepada engkau lah, kepada Allah lah kami menyembah. Dan
ibadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Mari kita simak, mari kita perhatikan ayat ini sama-sama ya, karena kita sama-sama belajar. Jadi saya memahamkan diri saya sendiri agar saya bisa mendapatkan pemahaman. Kalau sahabat ingin mendapatkan pemahaman juga, mari sama-sama kita memperhatikan, mentadabburi ayat ini agar kita mendapatkan ilmu pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama, di sini seorang hamba yang mendapat petunjuk itu, yang video kemarin sudah kita bahas, dia harus menempuh ya keislaman, ya, menjalani keislamannya dengan syahadat. Inilah syahadat. Inilah satu syahadat, sebuah persaksian. Ya, meskipun di sini tidak ada kalimat asyhadu, ya, tapi di sini ada la ilaha illallah, ya, tidak ada sembahan yang berarti kecuali Engkau. Nah, disitulah kemudian diaplikasikan dalam satu bentuk kalimat, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, tidak ada sembahan lain selain Engkau, begitu maksudnya. Kami tidak mengakui ada sesembahan lain, ada Tuhan lain selain Engkau. Karena itulah kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya, karena itulah kami menghambakan diri kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa iyyaka nasta'in, ya, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon, senantiasa mengharapkan pertolongan, ya, isti'anah, nasta'in. Maka seperti ini dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Nasta'in, ya, isti'anah, pertolongan itu pertolongan apa? Apa yang kita tahu tentang pertolongan? Mungkin sahabat-sahabat bertanya-tanya, pertolongan apakah gitu? Pertolongan apa? Di sini ada pertanyaan, petunjuk, ya, petunjuk apa? Petunjuk tentang apa kan? Kemudian di sini ada persaksian syahadat. Di sini ada pertanyaan, ada pertolongan, ya, permohonan, memohon pertolongan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan ya di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya, Allah kemudian mengulangi lagi kalimat petunjuk itu. Saya bacakan surat Al-Baqarah, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma rahman bil Quran. Ya, sahabat perhatikan tadi di akhir ayat, ulaika ala hudan min rabbihim, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhannya, ya, min rabbihim. Jadi sahabat, silakan diperhatikan di sini, mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhannya. Jadi petunjuk Allah itu jelas, ya, petunjuk Allah itu jelas, maka harus diyakini bahwa Quran itu petunjuk Allah. Jangan ragu-ragu kita mengatakan kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita berusaha menjalani kehidupan kita sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yakini ketika kita memegang satu hadis, memegang suatu ayat Al-Qur'an, ya, maka itulah kita meyakini ya sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena benar Quran itu petunjuk datangnya dari Allah,
hadis Nabi itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun wa ulaika hum muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan, orang yang beruntung ya, atau kemenangan. Hayya 'alal falah. Ingat ya kalimat itu? Kalimat hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Kalau sahabat semuanya ingat kalimat azan itulah seruan untuk menuju kepada sholat ya, panggilan sholat. Lalu apa kaitannya antara petunjuk dengan sholat? Antara mohon pertolongan ibadah dengan sholat ya. Nah, tentu sahabat paham bahwa surat Al-Fatihah ini akan menjadi rukun ya, dalam sholat. Rukun dalam surat adalah surat Al-Fatihah. Orang yang tidak baca surat Al-Fatihah setelahnya tidak sah, itu kata ya. Mazhab Syafi'i berarti. Allah besarnya. Jadi rukun dalam surat Al-Fatihah. Sahnya sholat membaca Al-Fatihah. Sehingga dalam Al-Fatihah itu ada keutamaan-keutamaan. Jadi di awal kita sebutkan ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah, Allah membalasnya. Lalu ketika seorang hamba sampai pada ayat ini, ada li abdi wa li abdi ma sa'al. Ada baini wa baina abdi, kata Allah begitu. Maaf. Ada baini wa baina abdi. Inilah antara antara aku dan antara hambaku. Ibadah untuk Allah dan bagi kita adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita sebenarnya untuk kita, ya, manfaatnya untuk ini. Tapi Allah SWT menjadikan ibadah itu hubungan antara hamba dengan dirinya. Sebenarnya itu memang untuk kita manfaatnya ibadah itu. Tapi Allah memberikan manfaat, ya, memberikan pertolongan. Pertolongannya itu dengan wasilah ketika kita mau mendekat kepada Allah SWT, ketika kita mau menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi. Kemudian ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi masalah. Inilah untuk hambaku, inilah milik hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang diminta? Kita minta petunjuk, kita minta agar diarahkan langkah kita, dibuka mata kita, dibuka telinga kita untuk mendengarkan petunjuk, untuk melihat petunjuk, untuk melangkah di atas jalan yang lurus. Di mana kuncinya? Ya, kuncinya itu di dalam surat Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat, sahnya sholat. Maka sholat begitu pesan Rasulullah SAW. Sholat itu pesan Rasulullah sebelum beliau wafat. Kira-kira kalau sahabat berpikir, apakah nggak ada maksudnya pesan sampai diulang 3 kali? Ya umatku sholat. Kalau kita tidak memahami maknanya, tidak memahami menangkap maksud pesan Rasulullah itu, mungkin kita tidak akan paham. Nah, sekali lagi ada hubungan yang sangat kuat antara sholat dengan petunjuk. Nah, sholat yang dilakukan oleh seorang hamba sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah SWT Tuhannya, ketika seorang hamba sudah mengakui, bersaksi bahwa Allah lah Tuhannya, tempat dia minta, mohon pertolongan, maka ketika itulah Allah akan berikan pertolongannya. Ketika itulah Allah akan memberikan pertolongannya, ya, dengan segala cara, dengan berbagai cara, sehingga dengan pertolongan Allah itulah hamba tersebut bisa mendapatkan petunjuk, bisa mantap dalam melangkah, sehingga dia bisa selamat, ya, berada di jalan yang lurus bagaimana yang dia kehendaki, yang dia inginkan, sehingga kehidupan dunianya itu penuh dengan petunjuk, penuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan diselamatkan baik di kehidupan dunia dari dosa, dari maksiat, ya, dari kekufuran, dari kemunafikan, dan dijauhkan dari kesengsaraan, keraguan-raguan, dari kekhawatiran, kerisauan kehidupan dunianya, dan nanti di akhirat akan diselamatkan, akan diberikan keberuntungan, kemenangan, ya. Dan kemenangan itu sebenarnya sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa'dullah
Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan diberikan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Kemenangan di dunia insya Allah dengan munculnya Imam Mahdi akan membawa kemenangan, akan mengantarkan umat Islam kepada kemenangan. Itu harus diyakini oleh kita. Kembali lagi ke sholat. Di dalam sholat, iyyaka nasta'in, kita memohon pertolongan. Di dalam sholat kita membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita memohon pada Allah, mohon agar diberikan pertolongan, agar diberikan petunjuk. Jadi Imam Mahdi dan umatnya itu senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon diberi petunjuk. Ihdinas, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Agar senantiasa diberikan pertolongan ya, untuk menjalani kehidupan. Nah, dalam surat Al-Baqarah juga Allah SWT menyinggung kalimat dengan firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah ya, dengan jalan apa? Dengan jalan bis-sabri was-salah. Sekali lagi, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita baca surah Al-Fatihah itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita baca. Allah kemudian menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Jadi untuk mendapatkan pertolongan Allah itu ya sabar, bersabarlah. Artinya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena semua ada waktunya ya, semua ada waktunya. Walikulli syai'in ajal. Fa idza jaa ajalu fala yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Kalau semua sudah tiba masanya, enggak bisa ditunda lagi, enggak bisa dipercepat. Maka sabar ya, sabar. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Balikan dari ini. Ila alladziina amanu, segala orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan senantiasa menasihati dalam kebenaran, al-haq, wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa saling menasihati dalam menatapi ya, kesabaran. Maka sabar, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai alat untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu kok bisa sholat itu tadi? Kenapa sholat dijadikan sebagai alat untuk meminta pertolongan? Meminta pertolongan. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ saja keajaiban sholat ini, keajaiban petunjuk Allah ini. Di dalam sholat Allah akan turunkan petunjuk. Allah akan memberikan pertolongannya dengan sholat. Allah akan berikan petunjuknya dengan sholat. Tetapi di situ di ayat Al-Baqarah itu ada syaratnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya meminta pertolongan dengan sabar dan sholat itu sangat berat. Lakabiratun, sangat berat, sangat besar sekali, sangat susah. Loh, kita itu susah, kita itu dalam keadaan terdolimi. Kok masih sempat-sempatnya kita diminta sabar. Kok masih sempat-sempatnya kita malah disuruh sholat ya kok? Mungkin orang berpikir, kok malah disuruh sholat? Oh, kita minta pertolongan, minta keadilan di zaman yang penuh kedoliman seperti ini, kok kita malah disuruh sholat gitu? Ya, pertanyaannya terjawablah. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ini saya hapus ya, nggak cukup ini tempatnya. Sholat dan sabar itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Atau sholat dan sabar itu susah dilakukan, berat untuk dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang yang khusyuk. Nah, pengertiannya apa orang yang khusyuk? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu, lanjutan dari ayat tadi, yaitu orang-orang yang mereka itu yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yadhunnun dalam ayat ini disebutkan dengan kalimat yadhunnun. Dhon. Ya, ini hampir seperti yakin ya. Yakin tapi belum terjadi kan begitu. Yakin di dunia, nanti akan terjadinya di akhirat. Ya, jadi masih dalam alam gaib gitu ya. Ya benar. Mereka menyangka, mereka meyakini lah.
menyangka, dalam hatinya itu meyakini, mereka meyakini bahwa mereka bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, dan wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan pasti kembali kepadanya. Ya, ini orang yang khusyuk, yang mana orang yang khusyuk ini orang yang akan sanggup memikul ya, beban-beban beratnya sabar dan beban beratnya sholat. Jadi sholat itu berat dilakukan kecuali orang yang sabar dan khusyuk. Sholat meminta pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholatmu. Sabar mengerjakan sholat, sabar mengerjakan perintah Allah, sabar dalam menetapi rukun Islam, rukun iman, dan semua itu dikaitkan dengan sabar dalam sholat. Dimana sholat itulah hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing hati kita, akan memantapkan ruh iman kita. Dengan sholat itulah kemudian Allah akan mengajak, seolah-olah mengajak bicara kita. Pertanyaannya, kenapa harus sholat? Kenapa tidak yang lain? Tidak zakat, tidak puasa, tidak yang lain?